Eropa berguncang, ribuan muslim dibunuh di muka PBB. Minggu 16 Juli 1995, benua biru Eropa mendadak berguncang hebat bukan karena gempa, tapi akibat munculnya sebuah kabar mengerikan dari sebuah kota bernama Srebrenica di Bosnia-Herzegovina. Ribuan nyawa melayang, banjir darah tidak terhindarkan saat pasukan militer Republik Serbia menembus dan masuk ke lembah Drina Potokari. Lebih dari 8.000 orang dibunuh secara sadis oleh tentara, mereka dieksekusi mati tanpa belas kasihan hanya karena teguh memeluk agama Islam. Negara-negara di seluruh dunia benar-benar murka atas peristiwa terkejam dalam sejarah perang di bumi ini. Badan Keamanan PBB terpukul hebat, sebab ribuan umat Islam yang dibantai itu merupakan warga sipil Bosnia yang selama bertahun-tahun berada di bawah perlindungan PBB. Tidak cuma itu, muka PBB bagai ditampar amat keras, sebab pembantaian itu tidak bisa dicegah walau 400 tentara dari militer Belanda yang dikerahkan dalam misi perlindungan persatuan bangsa-bangsa berada di tempat itu untuk menjaga keselamatan ribuan muslim Bosnia dalam misi kemanusiaan bernama Perlindungan Persatuan Bangsa-Bangsa. Kisah pembantaian ribuan umat muslim Bosnia yang terkenal dengan julukan genosida Srebrenica berawal pada Selasa 11 Juli 1995. Hari itu tentara Republik Serbia dan pasukan paramiliter Skorpion berhasil masuk ke daerah yang berada di bawah perlindungan PBB itu. Mereka bisa masuk setelah sejak 5 hari sebelumnya menggempur pos-pos keamanan tentara Belanda yang membentengi kamp pengungsian Muslim Bosnia terbesar itu. Hari pertama Srebrenica ditembus memang belum ada terjadi apa-apa sebab tentara Belanda masih berusaha melindungi pengungsi muslim Bosnia. Namun petaka baru tiba keesokan harinya pada 12 Juli 1995, pasukan Serbia mulai menekan tentara Belanda untuk menyerahkan para pengungsi. Ketika itu Belanda tidak berdaya sebab 14 tentaranya ditahan, akhirnya ribuan pengungsi tidak lagi bisa dilindungi. Mulailah genosida dilancarkan, muslim Bosnia dikumpulkan lalu diperiksa, kemudian setelah dipilah berdasarkan usia. Kamis 13 Juli 1995 di sebuah gudang dekat desa Kravika, ratusan muslim Bosnia dibunuh dengan sadis. Mereka dieksekusi mati dengan sangat cepat ditembak bagian kepala belakangnya. Ribuan nyawa melayang dalam setiap harinya, lalu mayat-mayatnya dimasukkan ke lubang besar yang telah disiapkan. Srebrenica menjadi saksi kekejaman tentara Serbia. Informasi yang dilansir FIFA Militer dari Srebrenica Memorial Center sampai saat ini tercatat secara resmi genosida yang dipimpin Jenderal Ratko Mladic menewaskan 8.372 orang muslim Bosnia. Korban mayoritas adalah laki-laki berusia mulai dari 12 tahun ke atas, tapi banyak juga mayat wanita, anak-anak dan bayi ditemukan di lokasi eksekusi kilat. Mahkamah Internasional menetapkan kejadian itu sebagai sebuah 7 tahun kemudian, yaitu pada awal Februari 2007. Jenderal Mladic juga ditetapkan sebagai penjahat dan telah ditangkap untuk diadili. Presiden Palestina siapkan daftar tuntutan untuk Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas telah menyusun daftar tuntutan yang akan disampaikan kepada Amerika Serikat jika negosiasi dengan Israel dilanjutkan. Dalam laporan Channel 12 Israel, daftar tuntutan itu dibuat ketika pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mendorong kembali dialog Israel-Palestina yang terhenti sejak 2014. Menurut sumber, daftar tersebut mencakup beberapa tuntutan termasuk pembukaan kembali institusi Palestina di Yerusalem Timur yang dilarang oleh polisi Israel dan Badan Intelijen Israel atau Shin Bet pada 2001. Tuntutan tersebut juga meminta agar status quo di Masjid Al-Aqsa dipulihkan, mengurangi kunjungan pemukim ke Komplek Al-Aqsa dan meningkatkan status utusan Palestina. Tuntutan tersebut mencakup penghentian pengusiran warga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur, seperti lingkungan Sheikh Jarrah dan Silwan. Abbas juga menuntut
Pembebasan kelompok keempat tahanan Palestina yang telah ditahan oleh Israel sebelum 1993. Selain itu, Palestina juga menuntut agar Israel menghentikan ekspansi pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk di Yerusalem Timur, dan evakuasi semua pos pemukiman dari tanah Palestina. Daftar tersebut mencakup pengalokasian di area C yang mewakili sekitar 60% wilayah tepi barat, digunakan untuk pabrik, pembangkit listrik, dan proyek pariwisata. Abbas juga meminta agar kekuatan perencanaan dan perizinan diberikan ke Palestina, memperkuat kehadiran Palestina di area B, dan membangun jalur kereta api di wilayah tepi barat. Rudal jelajah BrahMos India gagal uji tembak, baru melesat sudah jatuh. Rudal jelajah supersonik BrahMos gagal selama uji tembak yang dilakukan di lepas pantai Odisha, India pada hari Senin. Misil itu jatuh sesaat setelah lepas landas. Misil BrahMos sangat jarang mengalami kegagalan dalam uji tembak. Insiden ini sedang diselidiki otoritas pertahanan setempat. Versi rudal jelajah yang gagal diuji tembak itu diklaim memiliki kemampuan untuk menghantam target hingga 450 km. Rudal itu jatuh tidak lama setelah peluncuran pagi ini. Alasan kegagalan akan dianalisis oleh tim gabungan ilmuwan dari Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan dan Perusahaan Kedirgantaraan BrahMos, kata sumber yang mengetahui kegagalan uji tembak misil tersebut kepada Asian News International atau ANI Selasa 13 Juli. Sumber tersebut mengatakan kegagalan uji tembak rudal jelajah supersonik itu diduga karena masalah dengan sistem propulsi. Kendati demikian, tetapi penyebab pastinya akan diketahui hanya setelah analisis lengkap dari tes tersebut. Rudal jelajah supersonik BrahMos sebelumnya digunakan untuk menjangkau target di bawah 300 km, tetapi sekarang akan digunakan untuk menyerang target pada jarak yang lebih jauh dengan kecepatan supersonik. Sejumlah versi lain dari rudal jelajah supersonik sebelumnya dikembangkan oleh BrahMos Aerospace di bawah usaha patungan antara Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India dan NPO Mashinostroyenia Rusia. Rudal jelajah supersonik BrahMos mendapatkan namanya dari dua sungai, Brahmaputra di India dan Moskva di Rusia.